Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Menjelang kita iqamah, kita isi dengan sedikit pengajian. Pengajian kita hari ini berkaitan dengan syukur dan sabar. Syukur itu sinnya besar, titik 3, syukur. Sementara sabar itu sabar. Syukur dan sabar itu adalah keadaan yang selalu saja ada pada diri manusia dalam berbagai keadaan. Kalau bersyukur itu arti kata kerja dari syukur, artinya berterima kasih, memuji yang memberi. Kalau memuji yang memberi, bagi seorang mukmin dan muslim, yang teringat yang memberi itu adalah Allah. Maka dia bila bersyukur kepada Allah akan mengucapkan alhamdulillah. Nah, mensyukuri atau bersyukur disamakan dengan berterima kasih. Karena bila diterjemahkan alhamdulillah itu segala puji untuk Allah, maka berterima kasih kepada orang sebenarnya kita juga memuji orang yang memberi itu. Nah, bersabar itu sama dengan menahan diri, menerima keadaan. Jadi kalau bersyukur sama dengan berterima kasih, maka bersabar sama dengan menahan diri. Bersyukur dan bersabar itu sudah jadi bahasa kita, sudah menjadi bahasa hari-hari kita. Bersyukur, bersabar. Sebenarnya antara syukur dan sabar itu seperti dua sisi mata uang, dua sisi pitih. Ada satu sisi bagian atas misalnya, ada sisi bagian bawah. Kalau sebelah sepiti itu tidak laku, harus ada keduanya, kedua balahnya, balah teh, balah bawah, atau balah kanan, balah kidal. Syukur dan sabar ada pada setiap manusia. Karena syukur itu artinya menerima sebuah keadaan dengan lapang. Kalau sabar menerima juga, tapi menerima dalam syukur dengan mengucapkan terima kasih. Kalau menerimanya dengan sabar, tentu dengan menahan diri. Nah, maka syukur dan sabar itu akan selalu ada pada seluruh kegiatan, seluruh keadaan, seluruh makhluk. Kalau kita umpamakan kepada orang, setiap orang ada
baiknya. Dan setiap orang ada juga buruknya. Tidak ada orang yang baik aja terus semua, atau ada orang yang buruk aja semua. Tidak ada. Ada baiknya, ada buruknya. Maka kalau kita berteman atau bertetangga atau menikah dengan seseorang, maka orang yang kita nikahi ada unsur baiknya, ada unsur buruknya. Kalau kita bersyukur terhadap kebaikannya, itu wajar. Tapi bagaimana dengan keburukan atau ketidakbaikan yang ada pada orang itu? Kita harus sabar. Kalau tidak, pecah. Nah, kalau itu rumah tangga rumahnya. Karena tidak bisa dipertahankan. Bila kita tidak bersyukur atas kebaikannya dan tidak bersabar atas keburukannya. Nah, dalam pandangan orang lain, orang yang berpikir tentang Islam, Bapak-bapak dan ibu jangan menyangka bahwa tidak ada orang yang berpikir tentang Islam. Orangnya tidak Islam tapi berpikir tentang Islam. Banyak calon-calon mu'alaf itu berpikir tentang Islam pada awalnya. Orang Islam itu tak itu. Jadi ternyata menurut para sahabat, diwakili oleh Abu Yahya ibnu Sinan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah mendengar Rasulullah berkata begini, ajaba li amril mu'minin, sesuatu yang menakjubkan terjadi pada orang mukmin. Apa yang menakjubkan itu? Inna amruhu kulluhu khairun, sesungguhnya segala yang menakjubkan pada diri orang muslim itu semuanya baik. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'minin. Tidak ada kejadian seperti itu di luar orang beriman. Jadi ini ada kekhususan pada orang beriman, katanya. Kata Rasulullah dalam penyaksian atau kesaksian Abu Yahya. Apa itu? In asobathu sarra'u syakara. Bila dia mendapat sesuatu yang baik, maka dia bersyukur. Fakana khairallahu. Itu adalah sebuah kebaikan baginya. Jadi bila kita mendapatkan satu kebaikan, lalu kita bersyukur, kita dapat satu kebaikan. Jadi double kebaikannya. Kebaikan yang kita dapat, satu merupakan kebaikan kita bersyukur, dua dapat kebaikan. Nah, wa in asabathu darra'u, bila dia memperoleh sebuah yang tidak baik, sabarah, dia bersabar. Fakana khairul lahu, dia bersabar itu sudah satu kebaikan, dan dia melakukan kesabaran itu lillahi ta'ala, itu juga sebuah kebaikan. Dapat dua kebaikan. Maka kata Abu Yahya, orang lain melihat kita seperti itu. Yo, hebat orang beriman. Kehebatannya. Dapat kebaikan, nyo bersyukur. Itu dapat lo cek lagi kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan bersyukur. Kalau nyo mendapatkan sebuah keburukan, dia sabar. Kalau dia sabar, dia beruntung. Karena dia tidak. Ya, kalau orang yang tidak sabar melihat memperoleh sebuah ketidakbaikan, maka tensinya naik, kolesterol naik, banyak yang naik. Akhirnya badannya tidak sehat. Itu keuntungannya. Orang yang sabar, dia tetap menjadi sehat. Yang kedua, karena dia bersabar itu, fakana khairul lahu, dia mendapat kebaikan pula. Nah, jemaah sekalian, itu pendapat orang tentang kita, bahwa kita bila mendapatkan sebuah kebaikan, kita bersyukur, mendapatkan dua pahala. Bila kita mendapat keburukan, kita bersabar, kita juga mendapat dua pahala. Pahalo se di diri orang beriman tunyo, iri lo orang.
mencari orang beriman seperti itu. Tetapi orang beriman tetap saja melakukan itu karena perintah Allah. Lihat surat Ibrahim ayat 7. Allah berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tetap kita mendapat perintah dari Allah untuk bersyukur. Kalau bersyukur ditambah kebaikannya, bila tidak, azabku amat pedih. Semoga kita menjadi orang yang beruntung selalu dan bersyukur selalu bila mendapat kebaikan, dan bersabar bila mendapat ketidakbaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.